Jika berbicara tentang budaya Indonesia, tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Beragam kebudayaan dari berbagai suku, daerah, hingga pulau terdapat di Indonesia. Lalu bagaimanakah geografi dalam mengkaji hal ini? Tentu saja mengkaji antara keterkaitan alam atau faktor geografis terhadap pembentukan sebuah budaya di Indonesia. Faktor geografis ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu kondisi geografis, kondisi ekologis, serta posisi strategis Indonesia. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis sendiri secara garis umum, secara garis besar di Indonesia terdiri dari kepulauan, pantai, dan pegunungan. Kepulauan. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh lautan. Hal ini dapat menghambat hubungan masyarakat antar pulau dalam menyebarkan kebudayaan di Indonesia pada zaman nenek moyang Indonesia membentuk kebudayaan Indonesia. Hambatan oleh laut ini juga disebut sebagai isolasi geografis. Isolasi geografis ini sendiri dapat menyebabkan terciptanya kekasan sebuah budaya pada masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, pantai. Kondisi geografis kedua adalah pantai. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan hal ini, tentunya membuat masyarakat Indonesia cukup banyak yang berdomisili di sekitar pantai, yang tentunya seiring berjalannya waktu akan menciptakan kebudayaan yang menyesuaikan dengan alam pantai, mulai dari mata pencaharian sebagai nelayan, rumah adat, hingga adat istiadat. Untuk rumah adat, saya ambil contoh rumah adat suku Bajo. Jika berbicara tentang pelaut handal di Indonesia, tentunya kemampuan suku Bajo tidak perlu dilakukan lagi. Suku yang terkenal akan kemampuan menyelamnya yang luar biasa ini dapat ditemui di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saking handalnya, suku Bajo bisa berjalan di dasar laut. Jika berbicara tentang pengaruh bentang alam pantai dalam hal arsitek rumah suku Bajo, tentu saja bisa terlihat pada gambar di samping ini. Rumah didirikan di atas air laut dangkal, di mana pondasinya berupa kayu yang bertopang pada terumbu karang yang sudah mati atau mengeras. Desain rumah seperti ini tentunya akan mempermudah masyarakat suku Bajo dalam menyatu dengan laut. Karena memang sedari kecil, sedari anak-anak suku Bajo sudah tinggal di atas laut. Kemudian untuk adat istiadat saya ambil contoh tradisi petik laut. Tradisi petik laut ini merupakan tradisi larung sesaji serta hasil bumi ke laut yang dilakukan di Muncar, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tujuan petik laut ini adalah sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut yang telah didapat oleh para nelayan sebagai wujud persembahan kepada penguasa pantai selatan. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri lagi karena memang di dalam adat istiadat masyarakat Jawa telah lama mempercayai adanya penguasa pantai selatan. Jadi tradisi petik laut ini selain sebagai wujud rasa syukur terhadap hasil alam yang didapat oleh nelayan, juga sebagai persembahan kepada penguasa pantai selatan. Lalu berikutnya pegunungan. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi. Hal ini menempatkan Indonesia pada zona Ring of Fire, zona di mana jumlah pegunungan aktif membentang mulai dari ujung Sumatera hingga Maluku. Loh, kemana Papua? Seluruh pegunungan di Papua tidak bersifat vulkanik. Akan tetapi, pegunungan di Papua justru terbilang salah satu gugusan pegunungan tertinggi di dunia. Sekarang kita bahas pengaruh alam pegunungan terhadap pembentukan budaya. Segala aspek kebudayaan masyarakat yang tinggal di pegunungan tentunya sangat dipengaruhi oleh pegunungan itu sendiri, mulai dari desain rumah hingga adat istiadatnya. Masyarakat pegunungan pada umumnya memiliki desain rumah yang memiliki atap tidak begitu tinggi. Atap tidak begitu tinggi ini dimaksudkan untuk dapat menyekap panas yang ada di dalam rumah. Berikutnya, mata pencaharian sebagian besar berprofesi sebagai petani sayur dan buah. Hal ini tentunya karena sayur dan buah, beberapa jenis sayur dan buah dapat tumbuh subur di daerah pegunungan yang memiliki tanah subur serta
suhu yang relatif dingin. Namun tidak hanya itu, pada gunung-gunung tertentu yang memiliki potensi tambang belerang seperti halnya yang ada pada gambar, masyarakat sekitar Gunung Ijen sebagian besar berprofesi sebagai penambang belerang di kawah Gunung Ijen. Setidaknya dalam satu hari mereka dapat 2 kali naik turun Gunung Ijen untuk menambang belerang. Berikutnya untuk adat istiadat, saya ambilkan dari adat istiadat atau upacara Kasodo. Upacara Kasodo ini terjadi atau dilaksanakan oleh masyarakat Tengger yang ada di sekitar Gunung Bromo, di mana upacara ini dilakukan dengan cara melarung sesaji ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Widi serta meminta berkah dan dijauhkan dari malapetaka. Sekarang saya mempunyai pertanyaan. Coba jawab ya. Terdapat sebuah teori di mana yang mengatakan bahwa manusialah yang mempengaruhi alam. Hal ini tentunya berlawanan dengan apa yang sudah kita bahas. Jelaskan pendapat kalian mengenai hal ini. Alam yang mempengaruhi pembentukan budaya ataukah sebaliknya? Berikutnya, faktor geografis yang kedua adalah kondisi ekologis. Kondisi ekologis ini dibagi menjadi 3, yaitu hutan, savana, dan sungai besar. Ini hanya saya ambil sebagai contoh saja. Untuk hutan, salah satu contoh kebudayaan yang muncul pada ekologi hutan adalah pelilitan pohon dengan kain poleng atau kain kotak-kotak khas Bali yang dilakukan oleh umat Hindu. Hal ini dilakukan bukan bertujuan menyembah pohon atau daya magis lainnya, melainkan salah satu wujud kecintaan masyarakat Hindu terhadap pohon atau hutan. Dengan dikeramatkannya sebuah pohon melalui pemasangan kain poleng, maka diharapkan hal ini dapat menjaga masyarakat agar tidak menebang pohon sembarangan. Berikutnya, savana. Savana merupakan bioma yang didominasi oleh hamparan rerumputan yang sangat luas. Pada umumnya, daerah savana ini adalah daerah yang sulit air dan kering, sehingga pertanian kurang begitu cocok dikembangkan di daerah savana. Hal ini tentunya justru menyebabkan munculnya budaya peternakan sebagai wujud respon masyarakat terhadap stok rerumputan yang melimpah di alam sekitar. Misalnya saja di Nusa Tenggara Timur, budaya peternakan kuda sangat erat dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar masyarakat NTT melepas liarkan kuda mereka di hamparan savana untuk mencari makan sendiri. Hal ini tentunya merupakan suatu kekhasan tersendiri dan berbeda dengan sistem peternakan di daerah lain yang pada umumnya menaruh hewan ternak di kandang, serta pemilik ternaklah yang akan mencari makan atau mencari rumput untuk hewan ternaknya. Kembali lagi ke NTT. Dari kondisi seperti ini, muncul lagi budaya-budaya sekunder dari peternakan kuda ini, misalkan seperti budaya atau tradisi balap kuda lokal yang ada di NTT. Berikutnya, sungai besar. Kalimantan merupakan pulau dengan sungai besar yang mengalir dari hulu hingga ke hilir. Masyarakat Kalimantan, terutama di Banjarmasin, sangat erat dengan kehidupan di sekitar sungai. Bahkan tidak sedikit pemukiman, bahkan kampung yang berada atau terletak di atas air sungai. Hal inilah yang menjadikan muncul budaya-budaya sekunder seperti adanya pasar apung yang ada di Banjarmasin. Pada pasar apung ini, semua transaksi dilakukan oleh masyarakat di atas perahu. Baik pembeli maupun penjual menaiki perahu untuk melakukan transaksi di pasar apung ini sendiri. Berikutnya, faktor geografis yang ketiga atau yang terakhir adalah posisi strategis Indonesia. Faktor geografis yang ketiga adalah posisi strategis Indonesia yang terletak pada jalur lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini dapat memungkinkan masyarakat dari berbagai penjuru dunia melintasi Indonesia dengan membawa pengaruh kebudayaan dari negara mereka berasal. Seperti halnya budaya yang ada di Arab hingga Cina yang dapat kita jumpai di Indonesia.
Semua itu berawal dari perdagangan hingga melebur membentuk akulturasi budaya yang berada di Indonesia seperti saat ini. Itulah faktor-faktor geografis yang dapat mempengaruhi pembentukan sebuah kebudayaan. Masih banyak lagi contoh-contoh budaya Indonesia yang dipengaruhi oleh alam yang belum saya sebutkan pada materi kali ini. Silahkan cari tahu lebih jauh ya. Sekian, semoga bermanfaat.